Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa, pemantik pada diskusi kita pada siang, pada pagi menjelang siang ini dengan tema Islamic Finance. Tidak asing lagi mungkin bagi kita kata-kata bijak bahwasanya setiap sesuatu yang terjadi itu tidak terjadi secara kebetulan, atau dalam dunia ekonomi lebih sering kita kenal sebagai invisible hand atau tangan-tangan gelap yang bermain. Nah, mengapa harus ada istilah demikian? Lantas apa sangkut pautnya dengan Islamic Finance, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini? Ada pergulatan yang sangat besar terjadi terhadap perekonomian dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Sistem perekonomian seperti apa dan bagaimana sistem perekonomian yang dibangun oleh setan-setan itu mampu merongrong perekonomian di setiap negeri. Saat ditanya mungkin di antara kita, kenapa sering terjadi inflasi, kenapa perekonomian dunia itu sering terjadi carut marut, mungkin kebanyakan serentak mengatakan itu semua disebabkan oleh sistem perekonomiannya. Oke lah, bisa dikatakan demikian. Bahkan saat dijawab mungkin lebih tepatnya itu semua terjadi karena sistem moneter yang dipakai oleh dunia. Namun di lain sisi, sebenarnya seorang ekonom besar, ekonom kapitalis yang bernama Joseph Schumpeter itu mengatakan bahwa semua kemajuan yang dicapai oleh perekonomian kapitalis itu sebenarnya tidak berarti apa-apa selain hanya untuk menciptakan kerusuhan dan huru-hara. Nah, ini sebenarnya satu pengakuan yang biasanya oleh kita acap kali diremehkan atau bahkan tidak didengarkan. Pada akhirnya kita itu tengah dilongrong perekonomian dunia. Salah satu contohnya apa? Dengan berdirinya bank. Ya, itu diantaranya. Dengan berdirinya bank itu sebenarnya upaya untuk merongrong perekonomian dunia dengan beberapa pelayanan, dengan produk yang ditawarkan, yang menyebabkan pada akhirnya perekonomian kapitalis itu sebenarnya mampu merongrong dan bahkan mampu menggenggam seluruh perekonomian dunia. Selama masih sistem perbankan itu masih dilaksanakan dengan menerapkan interest atau bunga, maka saat itu sebenarnya perekonomian kapitalis masih mampu menggenggam perekonomian dunia. Dan mereka, para pelaku Islamic Finance itu memperlakukan taktik mereka itu semuanya di sistem moneter, sehingga orang-orang itu semuanya ngebet untuk mengejar di sistem moneter, upaya untuk membayar hutang tadi, tidak memikirkan bagaimana untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga pertumbuhan real itu menurun, sedangkan sistem moneter terus melonjak tinggi. Uang beredar semakin banyak, sedangkan pertumbuhan real atau produk yang dihasilkan itu tidak ada. Nah, dari sini sebenarnya yang harus kita ketahui bahwasanya Islamic Finance itu memang sengaja dirancang untuk terus melahirkan atau menjatuhkan korban-korban baru. Berupa apa? Ya berupa orang yang sudah kolab atau tidak mampu membayar. Itu sebenarnya korban dari kebijakan taktik yang mereka lakukan. Dengan demikian, saat ada yang kolaps, ya, mereka itu mampu menyita rumah, barang berharga mereka. Semuanya itu sebenarnya yang terjadi dan mereka siasati di taktik mereka utang yang mereka jalankan di produk perbankan, yakni kredit. Mereka tawarkan kredit itu terlebih dahulu, semacam meminjamkan uang satu dengan bunga yang mencekik. Ya, dengan kredit itu mereka mampu mencekik dan merongrong semua perekonomian, terutama rakyat bawah, karena pada akhirnya mereka akan mendapat keuntungan yang besar. Dengan nominal bunga yang besar, semakin besar hutang atau kredit, nilai kredit, nominal kredit yang dimiliki oleh seorang pelaku ekonomi, maka otomatis bunganya juga akan semakin besar.
Nah, itu pada akhirnya mereka mempunyai nilai tambah selain dari sistem bunga. Saat ada di antara para pelaku ekonomi atau yang mengajukan di bagian kredit tadi, saat ada di antara mereka yang tidak mampu membayar, mereka akan mempunyai taktik yang lebih kejam. Apa? Penalti. Ya, bisa saja dengan menyita barang berharga, bisa jual rumah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya upaya untuk mendiskreditkan atau mengucilkan, bahkan menjatuhkan ke dataran paling bawah rakyat bawah itu sendiri. Saat kita menyinggung sistem kredit, maka kita juga harus menyinggung tentang hutang. Ya, hutang yang seringkali digempur-gemburkan diberikan. Secara kasat mata kita akan menganggap bahwasanya hutang itu diberikan untuk membantu perekonomian, untuk pembangunan. Namun alih-alih untuk membangun, kita kembali lagi ke sistem ke interest tadi atau bunga. Sebenarnya hutang itu bukan membantu pembangunan atau kemajuan ekonomi dari pihak yang menghutang, tapi sebenarnya pada hakikatnya hutang itu membantu membangun peradaban atau perekonomian negara yang dihutangi. Masuk akal sama sekali. Hal itu saat diberlakukan bunga. Bagaimana tidak? Suatu negara yang masih tetap memperlakukan bunga di lembaga perbankan, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa terlepas dari genggaman dan static finance. Karena upaya mereka itu di sana itu adalah bagian dari tiga pilar yang mereka gunakan, yakni fiat money atau uang kertas, dan cadangan penyimpanan, ada juga interest atau bunga. Ketiga pilar utama itu adalah senjata yang mereka lakukan untuk merangsang perekonomian sehingga terjadi pergulatan perekonomian di dalamnya. Oke lah, kita bisa flashback bagaimana peristiwa yang terjadi pada tahun 1997, bagaimana Asia Tenggara diguncang dengan krisis moneter yang sangat parah. Awalnya sih memang start dari Thailand, mata uang BET itu turun drastis kurs terhadap kurs dolar. Namun pada akhirnya yang mengejutkan ternyata mata uang rupiah itu lebih terjatuh ketimbang mata uang Thailand. Kita memang sepertinya tidak akan pernah menyadari, bahkan mungkin kita sudah terlena bahwasanya pada akhirnya ada sesuatu yang menjanggal tapi kita tidak sadar. Pertama, saat kita berbicara tentang teori perekonomian di konvensional, kita berbicara tentang pertumbuhan perekonomian di suatu negara, maka yang terhitung adalah pendapatan negara, pendapatan dalam atau luar negeri, dikurangi dengan pengeluaran negara. Anehnya, kenapa tidak dikurangi dengan angka kemiskinan dan pengangguran? Bukankah itu bagian dari perekonomian? Kita tidak pernah mempertanyakan itu karena semuanya seakan-akan hal biasa. Nah, dari ini sebenarnya tergambar secara implisit digambarkan bahwasanya yang menguasai itu adalah kaum borjuis dan kaum kapitalis. Maka sudah nampak mereka itu adalah pelaku kapitalisme yang tidak akan kenal ampun, yang bahkan mereka beranggapan bahwasanya kemiskinan itu adalah impact atau beban dari masing-masing individu. Negara tidak bertanggung jawab, apalagi orang lain. Itu di segi kekejamannya mereka. Sungguh aneh memang. Sehingga yang tergambar di mata mereka itu ada istilah teori mereka itu time value of money, bahwasanya waktu itu berharga untuk mendapatkan uang, atau uang itu tergantung seberapa banyak waktu yang digunakan. Mengapa demikian? Iya, semakin berputarnya waktu, maka bunga itu akan terus menggelintir, semakin besar, membesar, dan akan mampu mencekik. Banyak di antara kita mungkin yang beranggapan bahwa sistem perekonomian kita akan terus menaik, melonjak jauh. Hal itu terlebih seringkali menjadi janji politik oleh para pemerintah atau pimpinan-pimpinan kita. Maka pada kenyataannya, sebagaimana saya sampaikan tadi itu, ini bisa jadi hal yang mustahil jika masih tidak ada keseimbangan antara pertumbuhan sektor real dengan
pertumbuhan besar sistem moneter. Nah, karena jika tidak demikian, itu yang terjadi ketidaksinambungan, atau kalau dulu dalam bahasa ekonominya itu disebut disequilibrium ekonomi. Ketika pertumbuhan semua itu tercipta, sedangkan sistem moneter terus berjalan, maka itulah yang tercipta pada akhirnya ketidakseimbangan. Sebenarnya ada dua sektor yang akan mampu memerangi tiga pilar setan tadi, yakni sektor moneter dan sektor real. Keduanya harus saling beriringan, bahkan saling mendukung satu sama lain. Dan fenomena yang terjadi di lapangan sayangnya, sektor pertumbuhan dan pertambahan uang itu tidak bisa diimbangi dengan peningkatan produk, barang, dan jasa. Dan ini yang akan menyebabkan harga-harga barang dan juga harga jasa itu malah meningkat atau melonjak tinggi. Kalau dalam teori ekonomi kita, saat peredaran uang lebih banyak ketimbang barang dan jasa, keberadaan barang dan jasa, maka itu akan menjadikan harga barang dan jasa itu melonjak tinggi. Itu akan menjadi terus menerus. Ini disebut sebagai inflasi. Bukankah kita masih ingat yang pernah baca sejarah pada tahun 1997 sampai 1998, kolapsnya beberapa bank di Asia Tenggara? Awalnya memang dimulai dari mata uang Thailand, tapi pada akhirnya justru yang mulai mengalami dampak paling besar itu adalah mata uang kita. Mata uang Indonesia jauh lebih mengalami dampaknya.